Istri yang salihah itu dia taat kepada Allah. Bagaimana cara taatnya? Menaati suaminya sepanjang suaminya minta yang baik menurut Allah. Misal kata suami, "Ma, berhijab ya, insya Allah ya, salihah. Ma, besok ikut taklim ya, insya Allah Pak, salihah. Ma, malam tahajud ya, insya Allah Pak, salihah." Pasti lahirnya akhlak. Dia akan menjauhi perselisihan. Dia akan menjauhi gibah, gosip. Awas, Bu. Maaf ya, saya tunjuk ibu karena memang pesan di Qur'annya itu lebih kuat ke perempuan. Laki-laki mungkin, tapi perempuan lebih kuat cenderungannya. Itu ada di surat ibu. Ya, surat An-Nisa ayat 34, paling kiri sebelah atas. Saya lompat sedikit. Quran surah keempat, surat ibu-ibu ayat 34, paling kiri sebelah atas. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'din wa bima anfaqu min amwalihim. Ada ayatnya? Oke, sekarang lihat pertengahan ayatnya. Fas-salihatu, maka istri-istri yang salehah itu, perempuan-perempuan yang salehah itu. Siapa yang ingin jadi perempuan salihah boleh angkat tangan. Baik, sekarang turunkan tangannya. Saya tidak butuh tangannya, tapi yang saya butuhkan adalah kesesuaian dengan ciri ayatnya. Ibu ngangkat sampai ke lantai 2, sampai ke kubah. Kalau nggak sesuai dengan ciri ayat ini, maka tidak akan pernah selaras dengan apa yang Allah inginkan. Nah, sekarang lihat. Fas-salihatu, ciri istri salihah itu kata Allah yang utamanya ada 2. Satu, qanitatun. Qanita, jamaknya qanitat. Ibu qanita, apa artinya? Qanitat itu artinya orang yang taat kepada Allah. Kalau dalam konteks istri, orang yang taat kepada Allah dengan cara menaati suaminya pada yang baik-baik menurut Allah. Itu cara memahaminya. Di istri yang salihah itu dia taat kepada Allah. Bagaimana cara taatnya? Menaati suaminya sepanjang suaminya minta yang baik menurut Allah. Misal kata suami, "Ma, berhijab ya, insya Allah ya, salihah. Ma, besok ikut taklim ya, insya Allah Pak, salihah. Ma, malam tahajud ya, insya Allah Pak, salihah. Ma, besok baca Quran ya, Pak nanti aja deh, setengah salihah." Ngapain sih Pak Quran melulu? Tidak salihah. Jelas? Nah, jadi ibu, kalau suami minta pada yang baik-baik, ibu cepat kerjakan. Sebetulnya bukan suami yang minta, tapi Allah yang menurunkan lewat perintah itu untuk bertanya kepada Anda, "Hei, kamu salihah bukan? Kamu salihah tidak?" "Tidak Ustadz, saya anak." Bukan namanya, sifatnya. Di ketika lewat kemudian di kalimat ustadz, apalagi di kalimat suami, itu untuk mengecek sifat solihah itu ada tidak. "Mama, nanti mama malam tahajud ya, kalau papa terlampau capek mama bangun." Papa gimana sih nyuruh tapi tidak dilaksanakan? Jangan lihat kalimat itunya Bu, lihat kalimat perintahnya. Boleh jadi itu titipan Allah untuk menaikkan level solihah ibu. Karena itu ketika suami dipasangkan dengan istri, seringkali Allah kirimkan kemudian karakter-karakter pada suami, perintah-perintah pada suami, sebetulnya untuk menyempurnakan sifat istri. Itu hikmahnya. Dan sebaliknya, diturunkan kemudian pasangan pada istri yang serupa, karena ini kemudian lahan untuk menyempurnakan sifat suami. Makanya pasangan itu pasti sesuai. Dan jangan pernah mengharapkan pasangan orang. Kenapa suami saya tidak seperti ustadz ya? Udah itu jalurnya. Jelas ya? Nah, cirinya itu. Tapi kalau suami memerintahkan kepada yang tidak baik menurut Allah, ibu boleh tolak dengan cara yang lembut. Nah, besok papa ada family gathering di perusahaan. Mama kan tahu level papa di perusahaan. Yang lain gak ada yang pakai jilbab mah. Lepas dulu lah, paling cuma 30 menit. Ibu boleh tolak dengan cara yang lembut. Pak, pekerjaan rezeki itu sudah Allah atur Pak. Yang belum teratur kan surga kita. Mama khawatir
khawatir ketika jilbab ini dilepas kita terpisah di surga. Lebih baik kita kenakan ini, dan ini bisa mengantarkan kita pada rezeki yang baik dan ridha Allah Subhanahu wa taala. Khawatir kalau nanti saat dibuka mama wafat, siapa yang tanggung jawab? Itu lebih indah masuk ke dalam hati dibandingkan dengan celaan dan kagetan. Lepas dulu ya, mau apa? Amin. Itu begitulah. Walaupun memang tidak mudah. Ustaz juga sama ya, sama. Makanya jarang Ustaz ceramah bawa istrinya, itu sangat jarang. Ini live mas. Nanti kita selesaikan di rumah. Dua. Nah ini kaitan dengan yang tadi. Hafizatun lil ghaibi bima hafizallah. Jadi istri salihah itu adalah menjaga nama baik keluarga, suami, khususnya ketika tidak sedang bersamanya. Perhatikan baik-baik, yang telah Allah tutupi. Jadi kalau ada aib di rumah tangga, kata Allah jangan buka keluar. Ini jaminan Allah, Bu ya. Sepanjang ibu tidak buka keluar, maka Allah akan tutup sampai dengan hari kiamat. Makanya kata Nabi, kalau ada peristiwa terjadi malam hari nggak enak, siangnya jangan dibuka, tutup. Kalau ada peristiwa siang, jangan dibuka malamnya. Nah ini yang terjadi seringkali, siang masih dibuka. Dan sekarang wasilahnya banyak, media sosial. Dia nggak keluar rumah, tapi bisa bikin status di dalam rumah. Nah yang paling tidak elok itu kadang-kadang, ini menjadi bahan untuk berbuat maksiat. Padahal dia sholat, tapi masih dikerjakan. Yang digosipkan bukan urusan luar, yang dibawa keluar justru masalah di dalam rumah. Judulnya memang pengajian, datang Ustadz belum tiba, ketemu kawan, saling bersalaman, apa kabar? Iya sayang, kemana aja? Alhamdulillah sehat. Gimana kabarnya? Baik. Keluarga gimana? Sehat. Suami gimana? Di situ masalahnya. Ya, ingat, gosip perbuatan fahsya sekaligus mungkar. Berselisih mungkar, mencela mungkar, menghina mungkar pada yang bukan tempatnya, karena ada nanti perbuatan yang harus dicela. Ingat, awas, hati-hati, mohon maaf, mencuri mungkar. Sekarang saya ingin tanya, ini kan baru contoh, fokus baik-baik. Sholat ibadahnya, dalilnya sudah ada, ini prakteknya. Dalilnya ini, petunjuknya ini, hikmahnya ini, puncaknya akhlak. Di akhlak itu puncak dari semua ketentuan yang Allah turunkan kepada kita. Puncak salat, akhlak. Puncak zakat, akhlak. Puncak kemudian baca Quran, akhlak. Dan puncak ilmu pun akhlak. Menuntut ilmu ibadah bukan? Ibadah, makanya dalilnya banyak di Quran. Apa dalilnya? Sepanjang ibadah mesti ada dalil. Banyak dalilnya. Quran surah 96 ayat 1, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Dalil menuntut ilmu. Quran surah ke-9 ayat 122, wa ma kana al-mu'minuna liyanfiru kaffah falaula nafara min kulli firqatin minhum ta'ifah liyatafaqahu fid din. Cara menuntut ilmu. Majlisnya ada, Quran surah 58 ayat ke-11, ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalisi yafillahu ya fafsahillah yafsahillahu lakum. Fafsahu yafsahillahu lakum. Hai orang-orang beriman, kalau diperintahkan kepadamu, ayo cepat penuhi majlis-majlis, share informasinya, share tempatnya. Siapa yang bisa meluaskan majlisnya akan diluaskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari mana itu Ustaz tahu ayat ilmu? Teruskan ayatnya. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Ayatnya ada. Hadisnya utlubul ilma. Ya, talabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Menuntut ilmu itu kewajiban dari setiap muslim. Ibnu Majah nomor hadis 233, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilma sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Siapa yang berusaha datang ke majlis ilmu dengan segenap kemampuan dirinya, maka Allah akan catat untuk meringankan langkahnya ke surga. Al-Bukhari Kitabul Ilmi nomor hadis 71, ya, perhatikan baik-baik, man yuridillahu fihi khaira yufaqihu fid din. Siapa yang Allah inginkan menjadi orang yang lebih baik, maka dia akan didorong untuk belajar ilmu agama. Al-Qur'annya ada, hadisnya ada, hikmahnya banyak. Ilmu membuat orang lebih pintar, ilmu membuat turun ayatnya, la yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun. Tidak sama orang berilmu dengan yang tidak berilmu. Orang berilmu punya derajat di sisi Allah,
bertauhid harus pakai ilmu. Quran surah 47 ayat ke-19. Fa'lam, mesti punya ilmu. Annahu la ilaha illallah, untuk menetapkan tiada Tuhan selain Allah. Ilmu. Hikmahnya ada. Dalil ada. Hadis ada. Hikmah ada. Puncak terakhirnya akhlak. Jadi kalau ibu belajar ilmu, datang ke pengajian, belajar. Apa yang dipelajari? Al-Quran. Apa yang dipelajari? Sunnah. Tapi ketika Anda keluar dari tempat pengajian itu, Anda belajar Quran dan Sunnah. Tapi ketika keluar tidak membawa akhlak, berarti ada yang salah dengan pelajarannya. Ibu tuh keluar dari pengajian Al-Quran dan Sunnah, tapi ketika keluar kok pandai mencela. Apa yang ibu pelajari? Anda belajar Al-Quran dan Sunnah, begitu keluar dari pengajian pandai berselisih. Apa yang Anda pelajari? Semua sahabat yang belajar dengan Nabi, ketika akan praktek yang dibawa akhlak dulu. Silakan perhatikan baik-baik. Nabi sedang ke masjid, orang-orang mau sholat, tiba-tiba datang seorang Arab Baduy. Dia tidak tahu di mana toiletnya. Zaman Nabi nggak seperti masjid TSM seperti ini. Masjidnya bagus, ada karpetnya. Ini tanah, sulit mencari toilet. Tiba-tiba Arab Baduy karena nggak tahu, lari ke pojok masjid, buang air kecil di situ. Tiba-tiba Umar, Umar dengan pembawaan karakternya yang tegas langsung ingin mengeksekusi. Woi, salah. Langsung pengen keluar. Kelihatan oleh Nabi, diajari akhlak oleh Nabi. Umar, biarkan aja. Tapi Nabi ini kan dia belum tahu. Yang belum tahu diberitahu, bukan dimarahi. Biarkan dia selesai dengan hajatnya, siram dengan air bersihkan. Setelah itu beritahu, tempatnya bukan di sini. Tuh. Indah sekali ibu sekalian. Di banyak kejadian-kejadian yang Nabi contohkan lewat akhlak. Setelah itu Umar belajar. Setelah itu makin bijak, Masya Allah. Bijaknya luar biasa. Dalam setiap keputusannya. Umar setelah menjadi khalifah, jadi pemimpin, jadi presiden kalau sekarang, itu malam-malam selalu belusukan. Di Umar, inisiator belusukan di muka bumi. Belajar dari Nabi. Dan tidak pernah bawa kamera. Orang sekarang beda-beda dia, tapi Umar lain. Jalan. Begitu malam-malam jalan, lihat rakyatnya, ada seorang ibu memiliki beberapa anak, ditidurkan oleh ibunya. Ditidurkan itu bukan karena pengen tidur, karena lapar, menangis terus, tidak ada makanan. Dan saat menidurkan ini, pura-pura ibu masak. Yang dimasak apa? Pasir isinya batu, digoreng-goreng. Sambil masak batu itu dia bersyair. Duhai khalifah, senang-senang tinggal di istana, rakyatmu melarat makan seadanya. Duhai khalifah, engkau makan enak, kami menggoreng-goreng batu tanpa ada makanan. Anakku kelaparan, tidak ada yang makan yang bisa diberikan. Umar lewat. Seketika, ketika mendengar dan melihat apa yang disaksikan itu, perhatikan kalimatnya. Ada celaan kepada Umar. Ada kemudian tuntutan kepada Umar. Umar tidak marah merespon itu, langsung lari ke Baitul Mal. Diambil kemudian gandum, dipikul dengan punggungnya. Ajudannya mengejar ingin bawakan, kata Umar, saya yang akan dihisab, bukan engkau di hari kiamat. Dibawakan oleh Umar, datang ke tempat ibu itu, kemudian disingkirkan semua batu dan pasir tadi, dimasakkan oleh Umar langsung dengan tangannya, dan tidak pernah mengatakan saya khalifahnya, tidak. Jadi begitu dimasakin, si ibunya pun nggak tahu, dan Umar nggak perkenalkan dia Umar. Dimasak oleh Umar, ibunya yang paling menarik bu, sambil dimasakin sambil dicela oleh ibu itu. Duhai khalifah, enak-enak engkau tinggal di istana, orang lain yang datang memasakkan kepadaku. Duhai khalifah, engkau enak makan enak, orang lain datang kepadaku, bukan engkau. Padahal itu Umar. Apa Umar berkata kemudian, ini saya bu, ya abdi Umar? Tidak. Umar masak aja. Setelah itu disuapi oleh Umar, dibantu ibu itu dan pulang. Perhatikan pengajaran Nabi, sungguh indah. Makanya orang-orang yang belajarnya benar, itu puncak tertingginya itu pasti akhlak. Pasti akhlak. Ibu melihat ada orang masuk masjid, safnya belum lurus. Coba lihat, barangkali dia belum tahu. Orang yang belum tahu diberitahu, bukan dimarahi. Woi, belum lurus tuh, apa nggak tahu? Tidak. Bapak, itu belum lurus. Bu, yuk kita luruskan yuk supaya rapat. Biarin aja. Usil aja. Saya di sini sudah 10 tahun. 10 tahun. Padahal masjidnya baru 5 tahun, Bu. Kadang-kadang ada yang begitu, nggak apa-apa. Nggak ada masalah, baik, nggak apa-apa Ibu ya. Mudah-mudahan nanti bisa diluruskan. Atau imamnya yang posisi lebih tinggi datang. Makanya kami kalau di Timur Tengah itu kalau ngimami jalan dulu, lihat. Ya, jadi nggak langsung di belakang ini, di depan nengok ke belakang.
Ya, dan bahasa imam tuh boleh pakai bahasa lokal, nggak harus pakai bahasa Arab. Ya, contoh itu ada bahasa yang harus Arab sepenuhnya seperti azan, sholat harus bahasa Arab. Tapi ada bahasa yang boleh pakai makna dengan bahasa lokal. Seperti imam mengarahkan makmumnya. Ibu sekalian tolong rapatkan, luruskan safnya. Bahasa Arabnya istau istaqimu. Coba ibu paham mana? Yang pertama, yang kedua? Sama kan? Baik. Jadi nggak harus pakai bahasa Arab. Istau, sudah tahu. Luruskan, rapatkan. Nah, kadang-kadang ada yang belum paham, maka bergeser, lihat, Bu ini belum lurus, belum rapat. Nggak apa-apa kok Pak, di sini aja enak. Ah, kalau ibu nggak pengen rapat, gampang caranya. Jadi imam tuh nggak harus rapatkan kanan kiri, sendirian aja depan. Oh ya nggak apa-apa nih kalau gitu saya rapatkan, enak. Pertanyaan saya, kenapa sekarang banyak orang belajar, kok tiba-tiba jadi kasar gitu? Yang paling aneh itu begini, belajar Islam, tapi kok jadi berselisih? Kenapa? Pulang ke rumah berselisih dengan suami, pulang ke rumah berselisih dengan tetangga. Anda tuh belajar apa? Nabi itu datang ke Madinah mempersatukan. Kenapa Anda belajar kemudian memecahkan diri? Coba cek, silahkan baca sejarah. Nabi di Mekah menyatukan, datang ke Madinah mempersaudarakan Aus dengan Khazraj. Ini Anda belajar, tiba-tiba pulang jadi memecah. Pasti ada yang salah. Akhlaknya kemana? Apa penyebab seseorang ketika belajar ilmu tidak melahirkan akhlak? Apa penyebabnya? Itu inti materi kita yang tadi mukaddimah.